Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga luar biasa ya. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas materi pembelajaran IPA, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Selain berkembang biak secara generatif, tumbuhan juga berkembang biak secara vegetatif. Apakah anak-anak ibu tahu apakah itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembangbiak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Dan makhluk hidup baru berasal dari induknya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Ada beberapa perkembangbiakan vegetatif secara alami. Ayo kita bahas bersama. Perkembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif alami. Satu, umbi lapis. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah. Yang kedua adalah umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Umbi batang merupakan cadangan makanan yang disimpan di bagian batang. Jika bagian ini ditanam, tunas dapat tumbuh dan menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan ubi batang diantaranya adalah ubi jalar dan kentang. 3. Umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi untuk tempat cadangan makanan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar contohnya adalah singkong. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang keempat adalah tunas. Tunas adalah perkembangbiakan individu baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Biasanya, tumbuhan ini tumbuh di samping induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang. Yang kelima adalah tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh di luar bagian batang. Tunas adventif dapat tumbuh di daun atau pada akar. Yang keenam adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon merupakan batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah yang tersusun atas ruas-ruas. Ruas-ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi, arbe, dan pegagan. 7. Spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan yang terletak pada sebuah kotak penampung spora yang disebut sporangium, yang biasanya terletak di bagian tepi bawah daun. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora diantaranya paku, lumut, dan jamur. 8. Rizoma atau rimpang. Rizoma merupakan modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas. Rizoma lebih dikenal masyarakat sebagai rimpang atau akar tinggal. Tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma antara lain jahe, kunyit, dan lengkuas. 9. Membelah diri. Tumbuhan yang menghasilkan individu melalui membelah diri akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah ganggang hijau. Nah,
Selain vegetatif alami, juga ada vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif buatan. Apa itu vegetatif buatan? Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan adanya bantuan dari manusia. Vegetatif buatan bertujuan untuk memperoleh tumbuhan baru dengan cepat dan tidak bergantung pada musim. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan diantaranya. Yang pertama adalah cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka. Contoh tanaman yang bisa dicangkok adalah mangga dan jambu. Yang kedua adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan tumbuhan itu sendiri. Contohnya menggunakan batang, tangkai, atau daun. Yang ketiga adalah sambung atau enten. Menyambung atau mengenten merupakan penggabungan batang bawah dengan batang atas dari tanaman yang berbeda sedemikian rupa sehingga terjadi penyatuan dan kombinasi ini akan terus tumbuh membentuk tanaman baru. Tujuannya adalah untuk menggabungkan dua keunggulan dari tanaman yang berbeda. Yang keempat adalah tempel atau okulasi. Okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah, sehingga tumbuhan bersatu menjadi tanaman yang baru. Yang kelima adalah merunduk. Merunduk adalah proses pembiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukkannya ke tanah. Nah, apakah anak-anak ibu sudah paham? Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Jika ada kesalahan ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.